Salam, nama saya Davina, saya asal dari Indonesia. Saya bekerja dekat Malaysia, sudah lama bekerja, dan saya mau bersaksi bagaimana saya boleh mengenal Tuhan Yesus. Mula-mula ya melalui pergumulan hidup saya yang begitu berat, hingga saya mengenal Tuhan Yesus melalui mimpi, bahkan melalui pengobatan saya diobati Tuhan, dan melalui pergumulan hidup saya. Bahkan Tuhan Yesus mulai tahun ini bagaimana Tuhan Yesus itu memulihkan kehidupan saya, hingga saya mengenal Dia. Suatu pergumulan begitu berat, saya mengalami masalah hingga keuangan saya begitu habis. Waktu lockdown tahun 2020 saya mengenal Tuhan Yesus, dan waktu itu saya tidak ada uang, tidak ada makan, tidak ada apa, dan semenjak itulah saya tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana saya mau menjadi iman saya ini bertumbuh, saya tidak bisa pergi gereja, bahkan saya tidak bisa ikut online apapun. Waktu itu saya baru mengenal, tetapi setelah saya berdoa sekian lama, saya yakin, saya percaya pasti saya dipulihkan Tuhan dengan seiringnya waktu. Bahkan saya waktu sudah 2 tahun saya itu setiap hari saya berdoa, dan puji Tuhan, Tuhan meraih saya, Tuhan memulihkan saya. Karena saya berdoa hanya saya mau minta, saya mau gereja yang boleh memulihkan saya mau dibaptis, dan agar saya boleh bertumbuh di dalam iman saya. Dan puji Tuhan, saya di dalam gereja City Life ini, melalui pemuritan ini saya boleh bertumbuh berbuah di dalam Tuhan Yesus. Dan saya banyak pengalaman di sini yang saya alami. Waktu itu bahkan saya pernah mengikuti pemuritan, saya jatuh di dalam tandas waktu itu ya. Saya tidak tahu, saya tidak sadar apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Waktu itu sampai saya pingsan, saya jatuh karena mengikut Tuhan Yesus bukan mudah. Bahkan kita harus terbuka. Mulai apa yang di dalam kita sembunyikan tidak bisa. Jadi di situ kita harus terbuka. Bahkan saya bertanya, Tuhan, kenapa saya sudah terbuka? Apa dalam kehidupan saya? Saya sudah terbuka semua. Tetapi kenapa haruskah saya mulai membuka lembaran baru lagi kehidupan saya? Jadi disitulah saya buka semua di dalam kehidupan saya. Karena saya yakin, saya percaya, siapapun di dunia ini yang Tuhan lahirkan, tak ada yang namanya anak itu haram. Tidak ada. Bahkan Tuhan lahirkan pasti anak itu berkat dari Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan saya, di dalam agama saya mengatakan bahwa saya ini anak haram. Jadi disitulah apa diletak kesalahan kepada anak itu. Jadi saya tidak tahu bahwa orang tua saya mulai kecil sampai besar itu tidak ada kasih sayang dalam kehidupan saya. Bahkan kalau saya mau mati ke hidup ke terserah. Jadi saya tidak ada namanya kasih sayang itu. Jadi disitulah selama saya mengikuti pemuritan di sini, banyak yang kehidupan saya yang dipulihkan Tuhan, banyak yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya. Dan sampai saat ini mungkin tanpa di dalam gereja ini, mungkin tanpa saya pemuritan ini, saya tidak akan boleh bertumbuh di dalam iman saya. Saya bersyukur, saya puji Tuhan. Di dalam Tuhan, apa yang saya minta selama ini, Tuhan wujudkan dan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan saya. Waktu saya dikatakan anak haram itu ya, saya memang orang tua saya apa terjadi, saya tidak tahu. Bahkan ya namanya siapa sih mau semua orang dilahirkan mesti mau bahagia, mau senang menerima lahir. Tetapi orang tua tidak menerima saya karena melalui ekonomi, bahkan melalui kehidupan saya tidak ada. Jadi mulai kecil saya itu sudah tidak ada kasih sayang. Bahkan mulai kecil saya ibarat mau dikasih orang, mau dikasih seseorang, bahkan sudah diangkut orang tapi nenek saya itu merasa mengasihi saya tidak bisa. Jadi disitulah orang tua saya
mulai kecil saya tidak tahu yang namanya orang tua saya laki itu, tidak mengenal. Jadi yang saya kenal hanya seorang ibu, saya tidak ada saudara satupun. Jadi saya hanya hidup hanya seorang ibu. Bahkan saya sudah umur kelas SD kelas 4 saya sudah ditinggal sama orang tua saya pergi Malaysia. Jadi saya diadopsi dengan atuk saya, nenek saya. Jadi disitulah mulai kecil saya bertumbuh bersama atuk saya, nenek saya. Karena waktu itu ya kehidupan saya tidak mencukupi, ya susah sangat. Memang orang kampung ya tidak bisa saya apapun, dan saya bersekolah tuh hanya uang jajan, saya tidak pernah makan. Uang jajan itulah yang saya buat untuk makan saya sehari-hari. Jadi disitulah kehidupan saya, mulai kecil saya hidup tidak pernah kebahagiaan itu tidak ada. Jadi disitulah yang namanya anak-anak mau bermain itu tidak ada. Jadi disitu selalu yang dipaksa suruh kerja, bahkan saya di rumah tidak pernah bermain-main seperti orang yang di luar sana. Setelah saya ditinggalkan orang tua saya perempuan tuh merasa saya dunia tuh saya sepi, saya tidak ada kawan karena saya tidur itu dipeluk orang tua saya. Hanya yang memeluk saya itu mak saya. Setelah pelukan itu hilang, setiap malam saya tidak bisa tidur. Bahkan saat ini saya susah tidur. Memang susah tidur. Karena saya mulai itu kelas SD kelas 4, saya ditinggalkan orang tua saya. Bahkan selagi saya tidur tuh di dekapan orang tua saya, waktu itu saya tak pernah dilepas. Bahkan waktu itu mak saya pergi itu tanpa pengetahuan saya tidur pulas, tengah malam dia tinggal saya. Jadi selama itu saya menjerit menangis setiap malam, saya mencari orang tua saya tak ada. Jangan setiap malam saya tidur susah. Waktu itu saya hanya tidur sekitar 3 jam, 4 jam, selalu tidur terbangun, selalu tidur menjerit karena saya mencari orang tua. Bahkan mulai itu saya itu sudah tidur, bahkan saya merasa diri saya itu menangis setiap hari, saya hanya air mata, saya menangis karena yang saya pikir di dalam diri saya itu hanya teman saya, orang tua saya tidak ada saudara, tidak ada adik, tidak ada siapa. Bahkan orang tua saya itulah peluk saya setiap malam, tapi langsung tidak ada. Waktu itu saya kan masih kecil, kelas 4 tuh butuh kasih sayang, butuh tidur tuh butuh sama orang tua, tapi sudah tidak ada. Jadi saya tak ada saudara, saya tidak ada bapak, tidak ada orang tua. So gimana hidup saya seorang diri? Jadi di situ mulai saat itu saya merasa minder, bahkan orang-orang tuh ejek saya semua di tempat mana-mana, bahkan saya dibully sama kawan-kawan sering. Hidup saya mulai disitulah. Bahkan saya sekolah pun mulai menyendiri, berdiam diri karena apa yang saya mau, yang saya inginkan tuh tidak ada di dalam hidup ini. Jadi ya disitulah saya merasa hati saya merasa sakit betul. Mulai waktu itu saya merasa sakit, setiap hari saya meneteskan air mata dan setiap hari saya menangis tidak henti-hentinya. Jadi disitulah ketika saya mengingat orang tua saya menangis, hanya itu, saya menangis tidak hentinya. Walaupun saya waktu itu belum dilahirkan Tuhan Yesus, saya belum mengenal kebenaran, belum tahu, tapi saya tetap masih menjalankan ibadah, puasa, sembahyang itu. Mulai kecil saya itu taat. Jadi disitulah. Tetapi hati saya tidak merasa tenang. Selalu sedih, menangis karena apa yang saya inginkan itu tidak dapat yang saya harapkan. Sebetulnya saya mengenal Tuhan Yesus itu sudah lama. 2005. Sudah lama. Tetapi saya tidak merespon. Karena apa? Saya tidak merespon karena saya ini orangnya fanatik sangat tentang saya punya agama. Saya betul-betul fanatik bahwa sesungguhnya agama yang paling benar agama saya. Jadi ketika orang itu apapun di dalam menceritakan, saya tidak goyah, iman saya tetap. Karena waktu itu pernah saya sakit. Saya pernah sakit karena saya pergi kuyai, saya sudah dirupiah, sudah segala macam saya sudah, karena saya ada sakit, saya balik kampung, sudah operation. Jadi saya sudah dioprek sampai Malaysia tidak sembuh, bahkan bernanah darah itu keluar lagi. Bahkan di situ saya di sini minta doa kiai lagi tidak sembuh. Bahkan disitulah saya sudah putus asa. Bahkan waktu itu saya bekerja sama orang Kristen ya, dekat rumahnya. Bahkan saya minta satu karena saya dengar mukjizat orang Kristen itu luar biasa. Jadi saya pergi dia rumah bekerja, saya minta, Miss tolong doakan saya sakit. Yuk ada sakit ya, saya sudah segala macam saya sudah buat, sudah ikhtiar, sudah coba tapi tidak sembuh. Jadi saya minta tolong. Jadi disitulah malam itu dia tolong, dia beri saya 3 obat.
Dan obat itu tiap malam hanya disuruh macam ini, saya kasih 3 obat ini, minum tiap malam ya, iya. Dan setiap malam kamu hanya berdoa macam, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya ada sakit, itu saja tiap malam. Dan saya 3 bungkus itu herba itu macam susu sedap itu saya minum. Dan setelah saya minum tiap malam tuh saya bermimpi. Pukul 2 tuh saya sebelum doa saya banco itu air, saya bermimpi. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya sembuhkan saya di dalam minuman inilah, jadikan sembuh, menghilangkan penyakit saya. Saya minum, setelah saya tidur saya bermimpi sampai 3 kali berturut-turut, karena saya dikasih 3 bungkus itu minuman. Dan saya bermimpi, pertama saya ingat macam ini, saya bermimpi saya berjalan dan saya berjumpa seorang duduk bersila seperti orang gila. Orang itu seperti pecompang-camping orang gila, persis orang gila. Lepas itu dia tanya, saya jalan di situ depan, dia tanya macam, kenapa kamu mencari aku? Aku ada di depan kamu. Ya, di situ dia pertama kali saya mimpi. Saya tidak tahu, saya hanya tetangga saya tengok saya orang sakit minta tolong orang gila, dia orang sakit minta tolong orang gila. Saya sembuhnya tubuh sudah berdarah semua, saya tidak tahu saya berdarah semua. Kamu berdarah semua, itu tetangga saya cakap, itu berdarah semua, yuk pergi balik. Saya cakap, setelah orang yang gila tadi cakap, kenapa kamu mencari aku? Aku ada di depan kamu. Kenapa kau mencari? Saya sudah ada di depan kamu. Saya cakap, saya tidak tahu. Jadi saya balik, saya tak ada di jalan lagi, saya balik karena orang itu sudah cakap macam itu, saya balik. Dan tubuh saya ini orang cakap sudah berlumuran darah semua. Dan kedua sekalinya saya bermimpi berjumpa pakai jubah putih, saya berjumpa, marilah anakku, ikutlah aku, dia di situ. Dan sampai ketiga kali saya dijumpai seseorang, dia melambai tangan, dia suruh ke depan, dia mau peluk saya. Jadi disitulah saya jumpa kali. Tapi namanya saya masih fanatik, saya tidak menghiraukan itu. Bahkan saya tidak melayan. Bahkan saya pergi satu gereja, saya tanya mimpi saya itu, dia cakap, wah luar biasa mimpi kamu, sudah berjumpa ini, kamu sudah berjumpa Tuhan. Tidak, saya tidak berjumpa Tuhan. Saya hanya bermimpi biasa, karena saya tidak yakin, tidak percaya dulu. Masih saya fanatik, saya masih teguh di dalam iman saya, agama saya, bahwa agama saya yang paling benar. Masih saya belum mau, betul-betul saya tidak paham. Bahkan waktu itu saya dijamah 3 pendeta bahwa kamu sudah ikut Tuhan Yesus. Apa saya sudah ikut, saya tidak mau. Jadi disitulah hati saya masih tertutup, tidak terbuka waktu itu. Saya tidak mau. Jadi karena satu-satunya agama yang saya anut itu yang paling saya imani, bahkan itu agama yang menyelamatkan saya waktu itu. Karena saya betul-betul fanatik tentang iman saya waktu itu. Bahkan saya betul-betul fokus tentang agama saya. Tapi itulah, bahkan waktu itu, andai kata waktu itu saya menerima Yesus, mungkin sudah lama. Jadi seiring waktu itu sudah sekitar 3 tahun sudah berlalu. Bahkan saya sudah berjalan seperti biasa. Dan akhirnya Tuhan Yesus jamah saya yang 2020 itulah saya menerima. Karena apa? Memang betul. Di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Di situ diri saya. Harta saya habis, saya ada masalah. Jadi disitulah baru saya menerima Tuhan Yesus. Karena berapa 150 juta saya punya uang tuh habis. Selama saya kerja dekat Malaysia 8 tahun tuh sudah habis diludes 1 bulan itu. Dan saya mengalami pergumulan anak saya. Yang pertama itu yang dekat Malaysia itu mengalami masalah. Dan saya meminta tolong, orang sudah tipu sama saya. Di situ saya down, di situ saya sudah ibarat saya sudah menyerah, ibarat saya sudah tak berdaya lagi. Apa yang saya handalkan di dunia ini sudah tidak ada. Bahkan saya waktu itu mau stres, sudah mau gila. Saya tidak mau pakai macam ini, tidak mau mandi, tidak mau bahkan saya baju tidak mau ganti. Disitulah saya sudah stres berat, saya sudah gila, macam separuh sudah tak ingat saya. Waktu itu betul bahkan saya waktu itu sembahyang apapun saya tidak tahu, sudah tidak mengerti. Jadi waktu saya betul-betul mau sembahyang tidak bisa. Bahkan saya sampai menggigil, cejuk, saya sampai menggigil, itu tidak bisa. Jadi disitulah saudara saya, seiman saya itu hanya cakap macam ini. Kenapa saya dalam kehidupan macam ini? Kenapa saya dalam pergumulan macam ini? Dia cakap,
Apa yang kau dapur, itulah yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itulah yang tuai. Jadi di situ saya mengiang-ngiang. Saya mengiang-ngiang. Mulai itu malam saya sembahyang tak boleh fokus. Saya mengiang. Apa tabur, apa tuai. Bahwa di dalam agama saya tabur tuai itu tidak ada. Tidak ada namanya, itu tidak paham. Tidak memahami saya. Karena dia itu ibarat bahasa apa tuh saya tidak paham langsung. Dan malam itu saya mau sembahyang pun tidak bisa. Dia cakap tabur tuai. Saya mengiang-iang bahwa Tuhan itu bukakan saya punya hati sendiri. Tabur tuai artinya adalah perbuatan kamu sendiri. Apa perbuatan tingkah laku kamu yang saat ini kau kerjakan, disitulah Tuhan akan mengalami. Ketika kau menjalani kejahatan, di situ Tuhan akan balas kejahatan. Jadi di situ selama ini apa yang kau kerjakan, itulah engkau menerimanya. Jadi saya baru tahu dibukakan sendiri dengan hati saya waktu itu. Dibukakan Tuhan sendiri. Ada yang membukakan macam di dalam hati saya. Bahwa tabur tuai itu adalah perbuatan kamu, kebaikan kamu. Ketika kau menjalankan kejahatan, kau akan menerima kejahatan. Jadi di situ dibukakan semua di dalam hati saya. Tanpa saya sadari. Di situ sudah buka semua sendiri di dalam hati saya. Oh begini. Wah, saya baru tahu. Di situ saya menangis, di situ saya bersujud, di situ saya sejati-jatinya saya tidak tahu. Saya waktu itu saya menangis Tuhan. Saya di situ saya tidak tahu macam ada jamahan saya sujud. Saya cakap Tuhan ampuni dosa saya minta maaf Bapak, karena saya di situ saya mengakui dosa saya lebih banyak, segalanya banyak, tak ada sedikit pun saya yang tak ada dosa. Jadi disitulah saya waktu itu dipulihkan Tuhan, saya waktu itu dipulihkan betul. Kalau tidak mungkin saya sudah gila, kalau tidak mungkin arah kemana hidup saya tidak tahu, mungkin saya sudah gila saat ini, karena bagi saya hidup saya tak ada guna, karena yang saya di dalam hati saya kesayangan anak saya sama harta saya, uang saya yang selama ini saya banggakan. Tetapi semua itu tidak membuat saya bahagia. Jadi di dalam firman Tuhan itu memang betul-betul nyata di dalam kehidupan saya. Apa yang di mana hartamu di situ hatimu, itu betul, itu nyata dalam kehidupan saya. Karena waktu itu saya mengasihi uang saya, bahkan saya tak pernah yang namanya menabur. Saya hari-hari saya tak pernah menuai memberikan. Saya hari-hari bekerja. Bahkan saya tak pernah memberikan sedekah itu tidak pernah. Jadi disitulah selama ini saya baru sadar apa itu tabur tuai. Jadi itulah setelah saya mengenal Tuhan Yesus itu, saya hanya berdoa dulu 3 tahun. Saya berdoa 2 tahun 2020 dan ini tahun 2023 2021 ujung lah, itu hari bulan 12 ujung nak menginjak 23 22 akhir. Saya mengikut online dikenalkan satu pendeta yang namanya dari Indonesia. Pendeta itu namanya Pendeta Ferry, dan dia mau membaptis saya. Dan disitulah melalui Pendeta Ferry dia sampai terbang, itu semua karena Tuhan, bukan karena siapa. Di Indonesia dia terbang dari Malaysia, dia membaptis saya, dan di dalam Malaysia itu kenal Pastor Das, dan melalui Pastor Das itulah Pastor Das memberikan saya satu gereja, yaitu di sini City Life ini. Jadi semua itu bukan pekerjaan manusia, tapi semua itu dari Tuhan. Karena selama saya memilih doa saya dipulihkan Tuhan, hanya saya meminta Tuhan, saya mau bertumbuh Tuhan, saya mau minta gereja, saya betul mau dibaptis, karena saya sudah yakin, saya percaya bahwa tidak ada keselamatan di dalam kehidupan saya selain Tuhan Yesus. Jadi disitulah mulai saya dibaptis, itu mulai saya dikasih langsung gereja sama itu pastor di dalam Malaysia sini, karena itu Pendeta Ferry itu kenal sama Pastor Das di Malaysia. Jadi dia langsung bawa Pastor Das, saya mau minta gereja karena selama ini saya tidak bertumbuh. Saya dekat gereja, dekat Bukit Bintang saya tidak mau. Saya selama ini tidak memahami. Jadi disitulah saya ada satu gereja, you mesti pergi dekat you punya rumah. Jadi disitulah itu pudu saja. Iya, saya mau. Pas itu nanti saya tunjukkan dulu, nanti saya antar. Setelah saya antar, you nanti balik, saya balik pun kita sama. Setelah saya diantar, saya tidak mau pulang. Ketika di sini tuh pemujian, saya cakap, you jom pulang, saya tidak mau pulang. Saya itu tak tahu diri saya sudah apa. Setelah pujian di sini, penyembahan itu menyanyi, wah luar biasa. Saya cakap, Pastor saya tak mau pulang. You mau sini langsung? Iya, Pastor pulang sendiri. Jadi mulai itu, saya karena ada
ini kerinduan saya selama ini. Saya mau ini, yang ini saya mau Tuhan. Jadi disitulah saya maukan di sini. Jadi saya waktu itu ya mulai sampai saat ini saya bahwa di sinilah Tuhan mau tunjukkan saya bahwa selama ini yang saya cari di dalam kehidupan saya ini, yang saya mau dibaptis, saya mau mulai gereja ini, dan saya mau bertumbuh berbuah di dalam Tuhan Yesus. Ya, itulah keinginan saya selama ini. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah wujudkan keinginan saya. Dan Tuhan sudah pulihkan semua yang masalah saya itu anak saya itu sudah pulihkan semua. Keuangan saya, puji Tuhan, Tuhan semua sudah pulihkan. Dengan setiap hari saya berdoa, minta pertolongan Tuhan, itu sudah nyata. Mujizat Tuhan Yesus itu luar biasa, dahsyat di dalam kehidupan saya. Jadi saya selalu berdoa. Saya mengikut firman. Saya yakin Tuhan, saya meminta, Engkau pasti memberikannya. Tuhan, saya mencari Engkau. Tuhan saya pasti mendapatkannya. Dan saya mengetuk pintu Kau, Tuhan pasti bukakan. Saya yakin, saya percaya. Janji Tuhan pasti digenapi, firman-Nya ya dan amin. Dan saya yakin, saya percaya Tuhan. Dan saya doa macam ini, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi itu bukan kehendakku, jadilah satu rancangan dan kehendakmu. Di situ saya selalu itu doa. Memang puji Tuhan, itu doamu cahat di dalam kehidupan saya, karena Tuhan Yesus ajarkan di dalam firman itu dan nyata di dalam kehidupan saya. Saya kalau doa, saya mencari dekat firman Tuhan, jadi disitulah nyata di dalam kehidupan saya. Ya puji Tuhan, saat ini semua masalah saya sudah selesai. Puji Tuhan, bahkan saya tidak ada hutang sama orang, walaupun saya beratus-ratus juta saya habis, tapi puji Tuhan saya tidak ada hutang. Bahkan masalah anak saya sudah dipulihkan, bahkan saya sudah dapat gereja, bahkan saya boleh pemuritan, bahkan saat ini saya ada macam bersama saudara kawan-kawan semua, bahkan pastor semua. Wah, gembala yang luar biasa di City Life inilah yang kerinduan saya selama ini saya sudah dapat semua yang Tuhan berikan. Bahkan doa saya selama ini sudah Tuhan jawab semua. Yang pemuritan istimewa itu hari, ada satu kawan itu yang cakap, sis ada pemuritan, jadi melalui kawan-kawan lah kita, jadi saya ikutlah itu hari ya. Jadi ada pemuritan, saya ikut, saya sebetulnya saya tak mau ikut, tapi itu bagus lah sis, kamu belum mengenal itu ya, saya ikut. Jadi disitulah saya memang belum pernah, jadi aturan sekolah apapun saya belum pernah, ini first time, jadi saya belum pernah, saya belum memahami, jadi saya belum tahu. Jadi ya mulai saya diajar apa bergerak itu merasa seronok saya, betul saya baru memahami ini, baru pertama kali. Jadi kok di sini kok macam ini, tapi ya puji Tuhan saya di sini macam seronok juga, ada sukacita, ada gembiraan, bahkan ada saudara di sini, merasa saya ada berteman, tidak kesepian. Jadi disitulah ya melalui teman-teman itu hari yang bagi tahu sis, melalui kita, saudara kita semua ya segereja inilah yang bagi tahu situ hari saya ada dengar ada pemuritan. Ya disitulah saya belum tahu bahwa saya sudah dipemuridkan itu hari memang di dalam online, tetapi macam pemuritan macam ini ya hanya online saja, di firman-firman macam itu saja, tetapi saya tidak memahami karena tidak nyata atau di dalam online. Jadi di situ bahwa tidak ada buku macam saat ini, jadi wah luar biasa. Oh ini ya, jadi di situ macam saya sekolah lagi balik, macam dulu kecil lagi. Ya puji Tuhan, ya itulah luar biasa. Mungkin selama saya pemuritan itu ya memang luar biasa. Memang di dalam tubuh saya apa yang terjadi itu saya pun tidak tahu, karena saya dulu dari belum mengenal Tuhan Yesus ya, mungkin saya ada menggunakan sesuatu, mungkin saya pernah pergi ke ustadz, saya pernah pergi ke dukun, saya pernah pergi ke bomo, wah berapa kali, saya banyak kali, bahkan disitulah saya mengalami sesuatu tuh yang mungkin bagi Tuhan tidak berkenan lah. Tapi waktu itu karena saya sesat, saya tidak tahu kebenaran. Jadi ya karena di dalam keadaan, kalau keadaan masalah apa yang terjadi dalam kehidupan, saya pergi ke ustadz, saya mesti pergi ke dukun, saya bomo. Jadi disitulah, bahkan saya pernah pergi ke dukun, waktu saya pergi sini saya dikasih sikap ibarat tali, sikap itu satu dan dikasih bungkusan itu satu. Jadi di situ pertama saya mengenal Tuhan Yesus itu satu orang online, ibu ada pegangan sesuatu, ada dua, dan dia sudah doakan saya suruh buang itu semua.
Jadi saya itu mungkin selama saya pemuritan itu ya, mungkin masih ada lah kuasa itu apa mungkin di dalam diri saya. Jadi itulah saya, bahkan karena diri saya pernah dikasih minum air sesuatu dari dukun itu, ya mungkin itu kuasa itu memberontak ke apa saya tidak tahu. Bahkan saya keluar semua muta, bahkan sampai saat ini belum pulih. Bahkan waktu saya pemuritan tuh sakit perut itu luar biasa. Saya sakit perut, kepala pun kuning pening, tidak bisa tahan. Jadi disitulah mungkin waktu itu saya kotoran itu semua yang dulu kegelapan semua keluar, karena antara terang gelap sama terang kan tidak bisa bercampur. Jadi disitulah dia akan keluar semua. Jadi di dalam diri saya tidak menerima, bahkan muta, berak, muta, pergi kotor semua. Saya kepala pun pening, badan pun tidak bermaya. Saya tidak berdaya waktu itu ya, mungkin kuasa itu bekerja. Jadi disitulah di sini saya tidak pernah mengalami, karena saya selama pergi mana-mana tidak pernah mengalami diri saya macam ini. Bahkan saat ini saya baru alami. Getaran itu selalu ada. Bahkan saya merasa ibarat saya pemujian itu, penyembahan itu, saya selalu menangis di sini. Saya selalu menangis. Tidak ada orang yang tahu, tapi diri saya sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin belum start menyanyi saya sudah air mata itu sudah jatuh. Saya datang sujud berdoa dulu itu sama Tuhan, itu sudah menangis. Jadi disitulah luar biasa. Karena apa? Siapa diri saya ini? Saya merasa macam itu. Saya tak layak Tuhan. Sampai sekarang saya masih begitu. Saya tak layak. Sebetulnya saya tak layak menerima semua ini. Karena dosa saya lebih banyak Tuhan. Saya cakap macam itu. Bahkan saat ini yang saya kerjakan itu semua, mungkin bagi Tuhan itu semua tidak berkenan. Di hati Tuhan tidak berkenan. Jadi disitulah mungkin ya saya harus semua harus betul-betul. Karena mengikut Tuhan itu harus terbuka atau harus tidak mau ditutup-tutupin. Jadi itulah harus kita bersihkan semua. Karena tadi antara gelap sama terang tidak bisa bersatu. Jadi disitulah mungkin diri saya harus betul-betul fokus, harus pilih salah satu, harus satu fokus, harus buang semua kotoran dalam diri saya. Saya sudah terbuka bersama Tuhan, bersama saudara-saudara kami semua, kawan saya semua. Saya sudah terbuka apa yang terjadi dalam kehidupan saya selama saya pemuritan di SMW ini, di gereja ini. Ketika saya jatuh pingsan itu, memang bagi Tuhan tidak ada yang saya harus tutupi lagi. Saya harus terbuka betul-betul. Bahkan bukan saja kepada Tuhan, tetapi harus kepada manusia semua. Jadi ketika kita mengakui apa yang, ketika engkau mengaku di depan orang, maka Bapakmu di surga juga akan mengakui kamu. Jadi disitulah di dalam firman Tuhan itu ada. Jadi saya harus terbuka. Bahkan saat ini walaupun saya belum dipulihkan secara total, tapi saya yakin, saya percaya. Saya yakin, saya percaya. Saat ini Tuhan masih proses saya di dalam kehidupan saya. Saya mengikuti di gereja ini, saya yakin dengan seiringnya waktu saya akan bertumbuh dalam Tuhan. Bahkan saya akan, setiap saya pergi gereja, saya bukan mencari apapun, tapi saya hanya satu keinginan saya mencari Tuhan Yesus. Setiap saya pergi gereja, saya mencari Tuhan Yesus. Dan disinilah tempatnya saya mencari Tuhan, karena saya mau bertumbuh dalam iman saya, semakin bertumbuh. Dan saya yakin, saya percaya di dalam gereja inilah dan melalui pemuritan inilah saya boleh bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Itulah keinginan saya. Setelah saya mengikuti pemuritan ini, dan selagi saya masih ada di gereja ini, saya yakin saya mau bertumbuh berbuah dalam Tuhan Yesus. Dan saya berkomitmen kepada Tuhan, saya berjanji sama Tuhan satu. Ketika apapun, setiap karena saya yakin, saya percaya. Setiap kita mengenal Tuhan Yesus dan setiap kita mau betul-betul fokus kepada Tuhan Yesus, dan setiap anak-anaknya pasti diberikan kuasa, yaitu karunia. Dan ketika saya akan mendapat karunia apapun yang Tuhan berikan kepada saya di dalam kehidupan saya, talenta apapun itu, dan saya akan melayani Tuhan Yesus. Itu janji komitmen saya akan melayani di mana di tempat saya bertumbuh, di situ saya akan melayani.
Dan apapun talenta saya, karena saat ini memang saya belum ada talenta, tapi saya yakin dengan seiringnya waktu, dengan apapun kesaksian, dengan saya menerima tamu, apapun saya akan kerjakan. Karena mengikut Tuhan mesti kita harus menjadi berbuah. Jadi Tuhan maukan kita berbuah itu. Jadi tidak kita harus menjadi murid terus toh. Jadi kita harus jangan kita menjadi bayi rohani. Kita harus menjadi dewasa rohani. Jadi di situ komitmen saya, apapun setelah saya Tuhan beri saya karunia, saya akan melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang ada dalam diri saya. Dan itu komitmen saya yang saya ikrarkan kepada Tuhan. Saya berjanji kepada Tuhan Yesus, bahkan saya meminta Tuhan Yesus apapun komitmen yang Tuhan beri. Karena ketika saya mengikut Tuhan, karena bukan aku yang pilih, Tuhan Yesus yang pilih saya. Jadi pasti setiap orang yang sudah dipilih Tuhan tuh pasti ada rencana kepada Tuhan Yesus. Pasti ada rencana yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Dan kita yakini, kita percaya, kita tetap taat setia di dalam Tuhan Yesus. Pasti mujizat itu terjadi setiap kehidupan kita. Kita yakin, kita percaya itu. Jadi mengikut Tuhan itu tidak bisa kita hanya mengikut-ikutan kemauan kita. Jadi kita harus kehendak kita, jangan kita ikuti apa yang kehendak Tuhan. Jadi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Tuhan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu komitmen saya. Jadi disitulah dulu memang saya cakap aku yang hidup, tetapi sekarang bukan aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Jadi disitulah kita harus kerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi disitulah kita jangan ketika kita berjalan dengan kegelapan, kita tidak boleh mengikuti itu lagi. Jadi kita harus fokus maju ke depan bersama Tuhan Yesus. Jangan kita menoleh ke belakang, ke kiri, ke kanan. Kita harus tetap fokus. Jadi jalanilah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita mengerjakan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Ya, kita harus ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mengerjakannya sesuai rencana dan kehendak Tuhan Yesus. Memang ini pesan bagi semua. Mengikut Tuhan Yesus itu memang bukan kemauan saya, tapi Tuhan Yesus yang sudah meraih saya. Jadi bukan ketika kita mau memulihkan orang, bukan kita tidak bisa tanpa kita diraih Tuhan Yesus. Jadi disitulah bahkan saya mengikut Tuhan Yesus bukan kemauan saya, bukan saya pasal ikut-ikutan, bukan saya dulu mengalami sendiri pribadi sama Tuhan dan Tuhan tuh pulihkan saya sendiri, bukan melalui apapun. Bahkan pesan saya ya, yang belum mengenal Tuhan Yesus ya, kita walaupun belum mengenal Tuhan Yesus, tapi jangan kita terlalu fanatik. Jangan kita fanatik lah. Agama itu jangan fanatik. Seperti saya dulu. Jangan. Terbukalah. Jadilah terbuka bagi siapapun. Karena bukan agama yang memulihkan kita. Bukan agama yang menjanjikan kita masuk surga. Bukan. Tetapi bukan itu. Jadi disitulah kita carilah kebenaran itu. Cari kebenaran. Selagi kita masih ada hidup. Cari kebenaran. Jadi bagi saya, dulu saya itu sangat fanatik. Tetapi setelah saya menerima Tuhan Yesus, puji Tuhan, saya baru sadar dalam kehidupan saya bahwa apa yang saya kerjakan dulu itu seperti Rasul Paulus, bahwa selama ini apa yang saya kerjakan itu tidak berguna lagi dalam kehidupan saya. Semua tidak berguna. Jadi disitulah mari kita terbukalah. Jadi kita saling menghormati sama sesamanya. Bahkan apapun di dalam agama kita tetap bersatu, saling menghargai, saling toleransi. Jangan kita membedakan agama. Jangan kita jangan bercakap antara itu murtad lah, itu ini tidak. Jangan. Di depan Tuhan tuh semua kita sama. Jadi kita jangan merasa kita terbaik, itu tidak baik, jangan. Jadi saya pesan itu satu, mari kita bersatu padu, bahkan kita carilah kebenaran, kita meminta kebenaran, karena saya yakin, saya percaya
Ketika kita apapun di dunia ini kita memiliki harta setinggi apapun, kita belum mengenal Tuhan, itu tidak ada kita keselamatan dalam diri kita. Jadi kita berkomitmen bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus, saya hanya bisa doakan saja, tetapi carilah, terbukalah bagi yang belum mengenal, berilah peluang. Jangan kita merasa fanatik sangat, jangan kita karena kita paling benar. Karena apa? Saya sudah mengalami. Jadi jangan menghakimi. Kalau ketika kita mengenal satu agama belum tahu dua, jangan kita menghakimi dulu. Ketika kita sudah tahu, masuk di dalam rentet dua-dua, jadi kita boleh tahu. Jadi disitulah saya maukan yang belum mengenal Tuhan cari kebenaran, dan mari kita bersatu, kita membangun, kita saling menasihati, dan dirikanlah selalu kasih, karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada kasih, saling merendahkan diri, saling mengasihi. Disitulah perbuatan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi kita harus dirikan iman sesuai dengan kita perbuatan, karena ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita berdoa, puasa apapun, tapi perbuatan tingkah laku kita tidak sesuai, itu tidak akan menjanjikan kita ke surga. Jadi mari bagi semua kita sesuaikan iman kita, iman perbuatan sejalan, seturut rencana kehendak Tuhan. Disitulah memang luar biasa. Jadi di dalam agama mana saya tidak akan tidak menyalahkan agama, karena agama tidak menjadikan kita masuk surga. Jadi hanya Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan, ada damai, sukacita, itu luar biasa. Selama ini saya tidak mengalami tenang, damai. Jadi saya yang saat ini memang saya cari. Walaupun saat ini saya jatuh, saya tidak memiliki apapun di dunia ini, tetapi saya hanya satu, saya hanya memiliki Tuhan Yesus. Tapi luar biasa, tenang, damai, sukacita itu luar biasa dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, disitulah sesungguhnya Tuhan itu tak ada yang kita yang meraih di dunia ini. Oh, kita kaya, kita harta banyak, kita boleh tenang, belum tentu. Tapi bagaimana ketika kita tidak ada apa-apa di dunia ini? Apakah kita boleh tenang? Di situ kita harus cari. Tetapi ketika saya meraih Tuhan Yesus, saya tidak ada apa-apa, saya merasa tenang, damai, sukacita itu luar biasa. Disitulah yang saya miliki sejatinya. Ya disitulah kita harus cari ketenangan itu, keselamatan itu. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada apapun di dunia ini. Bahkan nabi, rasul boleh banyak, tetapi Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.